Film dibuka dengan memperlihatkan lelaki paruh baya bernama John. John sendiri adalah seorang yang bekerja sebagai pembersih kaca dan dia hidup pas-pasan. John tinggal di sebuah apartemen kecil berdua saja bersama dengan anak tercintanya bernama Michael. John sangat menyayangi Michael dan merawatnya dengan sepenuh hati. Oke. No, God. No. Saat itu menceritakan John yang seusai bekerja membersihkan kaca, dia pulang ke apartemen dan bertemu dengan anaknya. Di sini kita diceritakan kalau ternyata pasangan dari John ini sudah meninggalkan dia dari dulu sehingga John dari Michael kecil dia merawatnya sendirian sebagai ayah tunggal untuk anaknya. Di sini juga diberitahu kalau ternyata John ini baru-baru ini didiagnosis penyakit kanker yang sangat-sangat ganas. Karena itulah John yang merasa kalau hidupnya tidak lama lagi. John berusaha untuk mencari orang tua baru untuk mengurus anaknya Michael. Film pun selanjutnya menceritakan betapa menyayanginya John kepada anaknya, mulai dari John membacakan buku dongeng untuk anaknya, menyisir rambut Michael sehabis mandi, membuatkannya sarapan, sampai John mengantarkannya ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, Michael yang melihat teman-temannya berangkat bersama ibunya. Saat itu Michael bertanya kepada John di mana ibunya berada. John pun hanya bisa menjawab kepada anaknya kalau ibumu sudah pergi sangat-sangat jauh dan dia tidak akan kembali lagi. That's my mom, told Michael, she had to go away. Keesokan harinya menceritakan John bersama dengan anaknya yang menemui calon orang tua baru untuk Michael. Ya, orang yang ditemui John ini memang mereka adalah orang yang sangat-sangat kaya, tetapi sayangnya mereka tidak dikaruniai anak oleh Sang Pencipta. Karena itulah saat itu mereka pun bilang kepada John kalau memang John mau memberikan hak asuhnya kepada mereka. Mereka berjanji mereka akan merawat Michael layaknya anak sendiri dan akan memfasilitasi semua yang diinginkan oleh Michael. Saat itu John pernah menceritakan kalau Michael ini adalah anak yang sangat baik dan sangat pintar. Di situ John pun bilang kalau Michael bahagia, dia berhak hidup normal, dapat keluarga normal, ayah dan ibu yang utuh dan juga perekonomian yang stabil. Saat itu calon orang tua Michael pun langsung bilang kepada John kalau mereka berdua berjanji akan memberikan pendidikan dan fasilitas yang penuh untuk Michael dan merawatnya dengan sepenuh hati. Setelah itu mereka berdua langsung bertanya kepada John bagaimana ke depannya ketika Michael dewasa nanti. Kau ingin Michael mengingatmu sebagai apa? John yang memang orang miskin akhirnya dia pun rendah diri dan pun bilang kalau seharusnya Michael tidak mengingat John sebagai ayahnya karena dia hanyalah seorang pembersih jendela. John ingin Michael mengingat ayahnya adalah seseorang yang hebat dan bukan dirinya karena selama ini John bersama sekali tidak merasa pernah pantas untuk menjadi ayah yang baik untuk Michael. Karena itu lebih baik Michael ketika dewasa nanti sama sekali tidak pernah mengingat lagi nama ayahnya yang hanya bekerja sebagai pembersih kaca. Mama and Cleaner. He deserves a normal family. Two parents, loving family home. Keesokan harinya menceritakan John bersama dengan anaknya yang sedang melihat di jalanan. Ketika itu John pun bertanya kepada Michael jika Michael diberi pilihan untuk pergi ke suatu tempat dan tinggal di sana, Michael memilih tempat di mana. Michael pun menjawab kalau dia tidak ingin tinggal di tempat lain karena Michael sangat menyukai rumahnya dan dia sangat nyaman di sana, karena itulah dia tidak ingin pergi dari rumahnya. And then, Michael, would you like to love someone else? I like her. Ternyata benar, tidak ada tempat yang lebih indah untuk singgah, yang lebih indah daripada rumah. Keesokan harinya menceritakan John yang sedang menemui konsultan yang diberi tugas untuk mencarikan orang tua baru untuk Michael. Ketika itu konsultannya pun bilang untuk kebaikan Michael lebih baik John memberitahunya kalau umurnya sudah tidak panjang lagi dan juga lebih baik John memberitahukan beberapa memori agar suatu saat ketika Michael dewasa nanti dia bisa mengingat ayahnya. Di situ John pun langsung bilang kalau Michael tidak perlu mengetahui itu semua karena Michael masih kecil dan dia pasti akan sedih kalau mengetahui ayahnya akan meninggal dunia. Dan juga John berpikiran kalau lebih baik ketika dewasa nanti Michael sama sekali tidak mempunyai ingatan tentang ayahnya John ini yang hanyalah orang miskin, karena setelah ini Michael akan menemukan orang tua baru dan Michael akan
mempunyai ingatan kalau orang tua barunya adalah seseorang yang kaya bukan seperti John. Tapi di situ konsultannya pun tetap bilang kalau Michael tidak mungkin melupakan John karena John adalah ayah kandungnya yang telah merawatnya sebegitu tulus selama beberapa tahun. Konsultannya pun lanjut berkata, seandainya anakmu diberi kesempatan untuk memilih seorang ayah, kau akan tetap menjadi pilihannya. He won't need one now, but he will need it. Kind child is that. John beberapa hari selanjutnya menceritakan John yang lagi-lagi menemui salah satu calon orang tua baru untuk Michael. Sangat berbeda dengan seseorang yang ditemui John sebelumnya, di mana sebelumnya dia bertemu dengan calon orang tua Michael yang kaya dan juga baik hati. Yang ditemui John sekarang orangnya terlihat sangat kasar dan ugal-ugalan, karena itulah John pun ragu untuk memasrahkan Michael kepada calon orang tua yang ini. Di situ John pun hanya berbahasa basi dengan calon orang tua yang ini karena memang John sudah tidak yakin dengannya, dan setelah itu mereka pun berpisah. Michael, would you like whip more pancake? Keesokan harinya menceritakan John yang pergi ke rumah tetangganya untuk memperbaiki rumahnya. Tetangga John yang memang sangat mengetahui kondisi John sekarang, ketika itu tetangganya pun memberikan saran kepada John agar John memberitahukan keadaannya sekarang kepada anaknya Michael dengan sejujurnya. John pun tetap keras kepala karena John takut Michael pasti akan bersedih ketika mengetahui John akan meninggal dunia sebentar lagi, karena Michael masih belum tahu tentang apa itu artinya kematian. Saat itu tetangganya pun langsung bercerita tentang pengalamannya kalau ibunya dulu sebelum meninggal juga menjelaskan kepadanya ketika dia masih kecil. Dan di situ tetangganya pun memberikan saran kepada John agar John menjelaskan ke anaknya kalau dia meskipun meninggal dunia, raganya akan tetap selalu di hatinya. Dengan begitu Michael, meskipun John nanti meninggal dunia, Michael tidak akan merasa kesepian karena Michael tahu ayahnya selalu berada di sisinya. Keesokan harinya ketika selesai bekerja, John terlambat menjemput Michael yang dia titipkan ke rumah temannya. Tentu hal ini membuat Michael marah dan sembunyi di bawah meja, namun meskipun marah, Michael tetap bersikap baik. Sepulang dari sana, John dan Michael pun memutuskan untuk bersantai di taman. Ketika itu Michael yang sedang bermain, dia tidak sengaja menemukan kumbang yang sudah mati dan dengan polosnya meminta ayahnya untuk mengusir kumbang tersebut. Dan langsung berkata kepada Michael kalau dia tidak bisa menggerakkan kumbangnya karena memang kumbang itu sudah mati dan makhluk hidup yang sudah meninggal tidak bisa bergerak dan bermain lagi. Ya, nyatanya saat itu John pun mulai sadar kalau dia memang harus menjelaskan kalau waktunya untuk hidup tidak lama lagi, dan momen itulah yang digunakan John untuk secara sedikit demi sedikit membuat Michael mengerti tentang apa artinya kematian. It's just a spot. Dying left its spine behind. Keesokan harinya menceritakan John yang sedang bekerja saat itu tiba-tiba penyakit kanker John kambuh dan dia terasa sangat pusing sekali. Untuk menahan rasa sakitnya, John pun berhenti sebentar bekerja, tetapi sayangnya ketika itu pelanggannya pun melihat John hanya diam saja, dan pelanggannya yang tidak tahu kalau John ini sebenarnya mengidap penyakit kanker. Saat itu pelanggannya pun merendahkan dan menghina John kalau John ini hanyalah seseorang yang pemalas dan dia tidak akan menyewa John lagi. Oi, we're not paying you to sleep up there. Ya, nyatanya pelanggan itu memang tidak tahu apa yang dialami John selama ini karena hanya karena terlihat baik-baik saja bukan berarti seseorang tidak punya masalah. Tetapi meskipun begitu, John pun hanya diam dan tidak berusaha menjelaskan kepada pelanggannya, dan akhirnya John pun pergi dari tempat itu. Hey, what have you read again, man? No, I don't know what was to recommend. What? Selanjutnya film menceritakan John yang sedang mengupas anggur untuk diberikan kepada Michael. Ketika itu lagi-lagi dampak kanker John kambuh lagi sehingga kepalanya terasa sangat-sangat pusing. Michael yang ada di sana tiba-tiba melihat ayahnya yang sedang kesakitan. John yang mengetahui kalau dia sedang dilihat Michael, akhirnya dia pun menutupi ekspresi rasa sakitnya. Ya, nyatanya agar anaknya tidak khawatir, John terpaksa harus pura-pura kuat, meskipun menahan rasa sakit yang teramat berat. Selanjutnya film pun menceritakan John yang lagi-lagi menemui konsultan yang bertugas untuk mencarikan orang tua untuk anak asuhnya. Ketika itu konsultannya pun bertanya kemana ibu Michael.
Lalu John pun bercerita kalau ternyata Ibu Michael itu adalah seorang warga negara Rusia dan dia pergi meninggalkan Michael ketika Michael masih kecil. Yaitu Michael pergi ke negara asalnya Rusia karena dia merasa John yang ketika itu menjadi pasangannya itu hanyalah orang miskin dan dia tidak mampu memenuhi ekspektasi dari Ibu Michael. Karena itulah Ibu Michael pun memutuskan untuk meninggalkan Michael dan John sehingga John harus mengurus Michael sendirian. Setelah itu konsultannya pun bilang kalau John harus segera memutuskan mana orang tua asuh yang akan dia pilih karena waktu John sudah tidak lama lagi. Tapi John pun bilang kalau dia tidak bisa memutuskan itu dengan cepat karena ini menyangkut masa depan Michael dan dia tidak mau memilihkan orang tua asuh yang salah untuk Michael. Tapi lagi-lagi di situ konsultannya pun mengingatkan kalau waktu John sudah tidak lama lagi dan John memang harus segera memutuskan dan setelah itu pembicaraannya pun selesai. Is it still need to go through the approval process? What if I am wrong? What if I thought it was simple? No, yes. I'm running out of time. Setelah itu film pun menceritakan John yang penyakitnya semakin parah. Dia pun muntah-muntah di kamar mandi. Ya meskipun diterpa banyak cobaan dan juga harus menahan rasa sakit yang ia derita. Tetapi besarnya rasa cinta untuk anaknya lah yang selalu menguatkan dirinya untuk tetap kuat menjalani semua cobaan tersebut. Keesokan harinya menceritakan John bersama dengan Michael yang pergi ke mall untuk memberi bahan-bahan untuk membuat kue di rumah. Ketika itu ada pelayan yang berusaha untuk membantu John dan Michael untuk mengambil bahan-bahannya, tetapi tiba-tiba pelayannya pun tanya apakah bahan-bahan itu digunakan untuk Ibu Michael membuat kue. Michael pun menjawab kalau yang membuatkan kuenya ayahnya karena dia tidak mempunyai ibu. Tentu ketika itu pelayannya pun merasa bersalah telah menanyakan itu karena memang pelayannya tidak tahu kalau ternyata Michael tidak mempunyai ibu. Is your mommy making you a kid? Oh my God, eh? Lucky boy. Sampainya di rumah John belajar membuatkan kue untuk Michael dan beberapa saat kemudian kuenya pun jadi. John sengaja membeli beberapa lilin berjumlah 34 sesuai dengan jumlah umurnya. Karena saat itu John ingin menjelaskan kepada Michael kalau umur John sudah tua. Dan dia juga berusaha menjelaskan dan memberitahu kepada Michael kalau umurnya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Setelah mendengar itu Michael langsung memegang jatuh lilin dan menunjukkan kepada ayahnya tanpa berkata apapun. Nyatanya saat itu Michael berusaha menyampaikan kepada ayahnya paling tidak bertahanlah 1 tahun saja ayah. Setelah mendengar itu John pun hanya bisa tersenyum tipis dan menahan rasa tangisnya karena kesedihannya untuk tidak kuat meninggalkan Michael suatu hari nanti. Tetapi John pun berjanji kepada dirinya sendiri kalau dia akan bertahan sekuat tenaga selama mungkin untuk menjaga Michael. Sore harinya di jembatan penyeberangan John hanya bisa merenungi apa yang dikatakan Michael. Ya nyatanya John dipaksa kuat oleh keadaan padahal sedang mati-matian menahan rasa tangis dan menutupi rasa sedih yang teramat dalam. Keesokan harinya menceritakan John bersama dengan Michael dan juga konsultannya menemui salah satu calon orang tua asuh untuk Michael. Calon orang tua asuh kali ini adalah seseorang wanita bernama Ella. Di situ Ella pun cerita kepada John kalau alasannya ingin mengadopsi seorang anak karena dulunya ketika masih muda, Ella pernah mengandung seorang anak, tetapi sayangnya karena ketika itu Ella masih muda, orang tua Ella pun menginginkan agar anak yang dikandung oleh Ella itu tidak melahirkan diaborsi. Menyedihkannya setelah melakukan aborsi itu, Ella pun didiagnosa oleh dokter tidak bisa melahirkan lagi karena rahimnya sudah diangkat. Dan karena kejadian itulah sejak dulu Ella sangat ingin mengadopsi seorang anak untuk dia rawat. Setelah mendengar ceritanya, John pun mulai berpikir kalau Ella mungkin saja cocok untuk menggantikan dia sebagai orang tua dari Michael. Karena selama ini memang Michael tidak mempunyai seorang ibu dan setelah mendengar cerita dari Ella, John tahu kalau Ella ini adalah seorang yang sangat tulus dan baik. Tapi tetap saja ketika itu John masih belum memutuskan karena dia masih ragu apakah keputusannya itu nantinya benar-benar baik untuk Michael atau tidak. Get on playing. Get my love too. I just want a child to love. Selanjutnya film pun menceritakan John yang tidak mengobrol bersama dengan tetangganya lagi. Ketika itu John pun bercerita tentang masa kecilnya, di mana menjadikannya ternyata John ini semenjak kecil sudah menjadi yatim piatu dan dia tinggal di panti asuhan. Dan karena pengalaman sedihnya itu sebenarnya John telah berjanji kepada dirinya sendiri jika dia mempunyai anak, dia tidak ingin untuk meninggalkan anaknya sendirian. Tetapi nyatanya memang realita hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang John inginkan.
John pun lanjut bercerita kalau sebenarnya dia merasa sangat bersalah dengan tidak menghadirkan sosok ibu di dalam kehidupan Michael anaknya. Dan John selalu merasa sedih ketika mengantar Michael pergi sekolah di mana semua teman Michael pergi bersama dengan ibunya. Michael tidak bisa merasakan itu. Dan setelah ini dia harus meninggalkan Michael sendirian. John pun menganggap kalau semua kesedihan yang terjadi di hidup Michael itu adalah kegagalannya dan kesalahannya. Those moms there with their kids, not like they just turn around, walk away and hope nobody sees. Yeah, but how can I dare this to him? Tetapinya pernah memberikan nasihat, kau harus bangga dengan dirimu karena kau sudah berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan membahagiakannya, dan juga semuanya ini bukan salahmu, John. Percaya saja sampai kita persiapan memberikan yang terbaik, dan percayalah orang tua selanjutnya yang akan mengasuh Michael pasti akan membuat Michael lebih tenang, dan di masa depan pasti Michael akan selalu mengingat jasa-jasamu, John. Beberapa hari selanjutnya di kafe, John bertemu dengan konsultannya lagi. Saat itu konsultannya pun bilang kalau itu adalah tenggat terakhir John harus memutuskan mana orang tua asuh yang John pilih untuk mengasuh Michael kemudian hari. Tetapi tetap saja ketika itu John masih belum bisa memutuskan mana orang tua asuh yang John pilih untuk nantinya mengasuh Michael. Tapi konsultannya pun lagi-lagi di situ memaksa dan meyakinkan John kalau John memang harus segera memilih. Dan akhirnya pada hari itu John pun telah memilih orang tua asuh untuk Michael. He's my son. I always thought that I knew him. That's Michael. Beberapa hari selanjutnya John pun menghabiskan banyak waktu dengan Michael karena memang itulah waktu terakhir mereka. John melakukan banyak hal sekali dengan Michael. Di malam terakhir waktu John bersama dengan Michael, ketika itu John pun berusaha untuk mengumpulkan semua benda-benda yang ada di dirinya, yang mana nantinya benda-benda itu nantinya akan dia titipkan kepada orang tua asuh yang baru untuk Michael. Hal itu semua dilakukan John tujuannya agar suatu saat di masa depan ketika Michael mencari kenangan tentang John, Michael bisa melihat barang-barang yang tadi dikumpulkan John itu. Akhirnya keesokan paginya pun tiba, John pun mengantar Michael ke sebuah rumah. Ya, ternyata itu adalah rumahnya Ella. Ternyata John telah memilih Ella sebagai orang tua pengganti untuk mengasuh Michael untuk kedepannya. Saat itu John pun menyuruh Michael untuk ikut dengan Ella, dan Michael pun memandangi wajah John, dan setelah itu filmnya pun habis. It's so lovely to see you again. Ya, ending dari film ini John pun akhirnya berhasil menemukan orang tua asuh baru untuk Michael, di mana orang tua asuhnya adalah Ella. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.